Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada hari ini tanggal 14 November 2023. Pada channel hari ini kita akan membahas saham yang bernama CTRA atau Ciputra Development, di mana CTRA salah satu saham yang sangat cocok untuk di trading. Nah, kenapa saya bilang sangat cocok? Nanti saya akan beri penjelasannya di analisa teknikal. Tetapi untuk analisa fundamentalnya saya akan beritahu dahulu sebelum ke analisa teknikalnya. Jadi kita langsung masuk aja ke finansial. CTRA, kenapa saya ngomong ini salah satu saham yang bagus juga, karena terbukti dari income statement dari 2018 sampai 2022 itu mengalami pertumbuhan yang konsisten, di mana walaupun dia 2018-2019 mengalami sedikit penurunan seperti sekarang 2022 ke 2023, tetapi konsisten dia mencetak net profit margin itu sangat bagus itu. Jadi net profit margin yang kita bisa lihat masih di atas 10%, itu masih sangat bagus, dimana juga revenue memang jelas kelihatan, dimana revenue-nya naik juga dan selalu berada di atas rata-rata. Dan net income juga dari 2018 yang hanya sekecil ini, dari sini ini sekarang sudah seperti ini. Nah, jadi sudah memang naik itu. Jadi saya lihat untuk tren ke depan Ciputra masih sangat bagus untuk dijadikan salah satu pilihan dalam berinvestasi dan trading. Oke, sekarang di balance sheet-nya. Di balance sheet kita juga bisa lihat konsistensi CTRA dalam menjaga rasio DER-nya itu juga sangat bagus, di mana rasio DER-nya terhadap balance sheet-nya itu dari 2018 sampai 2023 ya, dia menjaganya tetap di 108. Itu tidak tinggi jauh dan tidak turun jauh juga, jadi dia seimbang, dimana juga memang kelihatan di 2020 dia equity dan hutangnya hampir ke 144%, tetapi dari 2020 sampai 2023 karena sudah tidak ada corona lagi, dia mulai mengimbangi dan mulai konsisten dalam memperbaiki rasio hutangnya sehingga kembali lagi ke 108. Jadi untuk saham CTRA juga untuk balance sheet-nya juga bagus. Jadi untuk kedua ini nilainya kita asumsikan termasuk saham nilai B+. Nah, terus di cash flow-nya sahabat Jose bisa lihat semua surplus. Jadi tidak ada yang namanya uang yang sia-sia di tiap tahunnya. Jadi tahun 2018 surplus 2,5 billion, 2019 1 triliun, 2020 1 triliun, 2021 1,9, 2022 1,9, dan 2023 surplus 487 billion alias, makanya cadangan cash reserve-nya sahabat Jose bisa lihat selalu naik. Ini sangat bagus, saya suka ya, karena dimana cadangan reserve-nya selalu bertumbuh dengan
efisiensi yang dilakukan oleh CTRA itu sendiri dalam operationnya itu sangat kita akui lah. Jadi cash flow dari segi operation ini selalu membawa nilai positif untuk perusahaan itu. Dan dari segi earning 2018 yang EPS-nya hanya 55 atau 60, sekarang 2022 sudah di atas 100, sudah di harga 100, jadi sudah naik 2 kali lipat EPS-nya. Itu hampir 2 kali lipat, jadi cukup bagus. Dan dividend payment ratio-nya juga konsisten, tidak tidak banyak perubahan, masih di atas 10% itu. Dan DPS-nya juga semakin tahun semakin naik, itu sangat bagus untuk earningnya. Jadi totalis secara finansial itu ratingnya B+ ya. Sekarang secara profil dipegang PT Sang Pelopor, di mana pihak afiliasi pengendalinya juga ada. Jadi 53,3 itu dipegang oleh pengendali. Pihak afiliasi yang pengendali juga 3,3, berarti 53,3 tambah 3,3 berarti 56,6. Anggap aja 56,7 lah, kita bulatkan aja. Nah, sedangkan sisanya masyarakat dan kawan-kawannya sekitar 42,961, di mana komposisi seperti ini komposisi yang sudah mendekat-dekati, tetapi karena dia ada pihak afiliasi yang memang pengendali, berarti 56,7 lah kita anggap itu. Berarti ini perusahaan masih kategori B untuk dari shareholder composition, sehingga kita bisa juga langsung lihat ke statistik. IPS 2020 71, IPS 2021 93, IPS 2022 100, IPS 2023 85. Dan dividen tiap tahun dari 2017, 2018 sampai 2022 tidak pernah absen dalam membagikan dividen. Jadi ya saya bilang itu kategori nilai yang bagus untuk suatu saham yang memang konsistennya ini, yang memang dijaga. Sekarang kita lihat IPS-nya apakah betul 84,97. Kita lihat net income 1,18 triliun dibagi jumlah saham yang beredar, kita asumsikan 8 miliar aja. Kan itu 7,963 tambah masyarakat warkatnya 49, berarti anggap aja 8 miliar. Nah, jika lihat dari ini IPS sebenarnya tuh ada di angka 147,5 per saham itu. Tetapi kalau kita mau lihat hitung-hitung secara simple, 18, 535, 695, 255, total keseluruhan sahamnya dikurang 9882, 123, 998, dikurang juga 625, 338, 495. Berarti memang sekitar 8 miliar 28 juta. 8 miliar 28 juta. Jadi makanya saya bilang pembulatannya aja, jadi kita bilang 8 miliar aja.
Jadi kalau walaupun pembulatannya 8 miliar 28 juta itu, kalau kita bagikan tadi yang itu nggak sampai 84,97, berarti anggap aja tetap 118 dibagi, coba kita hitung aja sesuai dengan rumus bakunya, 8 miliar 28 juta, berarti 146,9 lah kita anggap. Jadi sekarang harga CTRA 1110 bagi 147, berarti pernya ada di 7,5 kali itu. Jadi kalau dibilang pernya ini termasuk per yang murah, bukan ada di 13,3 kali. Book value equity-nya 19,41 triliun dibagi total sahamnya 18 miliar 535.695.255, ada di 1047, ada di harga 1047,168. Jadi secara book value dia sudah price in lah, karena harga sekarang kan 1115, berarti sudah 1 kali 1 lah kita anggap, asumsikan. Dan kalau misalkan secara NHVS 4263 triliun, 42,63 triliun dibagi 18.535.695.255, berarti NAVS nya ada di 2299. Jadi harusnya harga CTRA masih under value, karena ingat yang saya kata, kalau sektor properti yang dilihat NHVS dan IPS nya. Jadi NHVS dia 2299. Jadi masih ada sekitar kenaikan 2 kali lipat lagi agar menyamai NHVS nya. Jadi untuk CTRA masih under value, walaupun book value-nya sudah sesuai sama price in, tetapi secara IPS tadi 147 tuh 7 kali, baru hanya 7 kali. Kalau pasaran normal 10 kali, berarti 1470. Kalau kita ambil pernya 15 kali atau 13 kali, 15 kali aja, berarti benar kalau memang pernya 15 kali, harga CTRA ada di 2205 sesuai dengan NHVS nya. Jadi ini harga CTRA masih murah meriah itu. Jadi segi valuation seperti itu yang kita bisa jabarkan sekarang secara NPM 118 dibagi salesnya 659 triliun, berarti NPM-nya ada di 17,905, berarti sama 17,93, selisih dikit tidak apa-apa ya. Berarti price in sesuai. Sekarang kita lihat di ROE nya 118 dibagi equity-nya 1941, berarti ada di 6,07%. Berarti dari segi ROE bukan 8,12, itu salah, tapi 6,07. Secara ROA 118 triliun dibagi aset 4263, berarti secara ROA itu ada di 2,76
2,76%, berarti 2,77% aja kita anggap. Jadi memang secara ROE ROA kurang menarik, harusnya ROE ROA yang bagus di atas 10% itu. Jadi untuk profitability ya hanya NPM dan yang gross profit margin, operating profit margin, EBIT-nya bagus, memang oke, tidak ada masalah. Dividend payment ratio juga bagus, 17,65%, itu tak ada masalah. Itu cuma ROE ROA-nya aja yang jelek, yang kecil. Sekarang kita coba lihat di hutang apakah benar 20 triliun dibagi 19,41 triliun. Benar, DER-nya di 106,646% atau dibulatkan jadi 106,65%. Jadi untuk overall keseluruhan dari paling atas sampai paling bawah, pertama saham CTRA termasuk saham yang under value dengan 47. Kalau diasumsi KPR-nya 10, berarti harga CTRA harusnya di 1.470. Kalau di harga per industri 13 sampai 15, anggap aja 15, itu berarti di 2.200. Berarti secara per murah, secara NAVS harganya 2.200 juga. Itu sekarang harganya masih 1.120, berarti ini masih murah. Jadi dua indikator tentang valuasi ini menunjukkan bahwa CTRA dalam saham yang under value. Nah, dari segi profitability, NPM, EBIT dan di atasnya tuh semuanya bagus, cuma di ROE dan ROA-nya aja yang kurang bagus. Nah, tetapi secara liquidity semuanya bagus dan normal. DER-nya 106,65%, cash ratio-nya 90%, quick ratio, current ratio di atas 100%, berarti bagus juga. 117 itu price in, 229% itu current ratio-nya itu bagus. Jadi secara totali ini kalau bisa kita rating nilainya B+. Jadi secara overall dari finansial, profile, ke statistik itu berada di B sampai B+. Jadi saham yang cukup bagus untuk sahabat Jose jadikan patokan untuk investasi ataupun trading. Itu karena kita berdasarkan data, saya tidak mengarang-arang, kita menghitungkan secara rumus yang normal dan tidak ada yang namanya unsur kita membuat. Jadi memang kita menganalisa sesuai dengan apa adanya aja. Sekarang kita langsung lanjut ke teknikal. Oke, kita sudah memasuki ke analisa teknikal. Jadi sudah saya buka CTRA. Sekarang kita tinggal pilih time frame-nya berada di 1 tahun. Ini sudah cat 1 tahun, dimana cat 1 tahun memang kelihatannya seperti uptrend ya, tetapi kita lihat pada saat dia menyentuh up pertama yang di 3 itu tidak terjadi break alias break false, berarti itu tidak mengalami kenaikan atau uptrend. Jadi hanya sampai di situ, dan penurunannya pun tidak ada juga yang bisa mencapai di level C. Di level C yang paling bawah itu C. Jadi tidak pernah dia mengalami penurunan di sampai C, dan sempat dari di angka 975 dia kembali posisi sama seperti yang di 1 tahunnya, sama-sama di posisi 975. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini sideways.
Oke, jadi ngerti ya caranya. Sebenarnya ini bisa dikategorikan uptrend, tetapi belum termasuk uptrend, ini masih termasuk sideways. Jadi kalau mau ditarik berarti nolnya ada di bawah di sini, satunya ada di sini. Oke. Jadi sahabat Jose bisa lihat sendiri. Jadi 0.0-nya saya ambil di posisi sini dan satunya saya ambil posisi sini, bukan yang di sini. Oke. Jadi sudah sahabat Jose bisa lihat, dan memang di 1110 terjadi di mana titik reversal jika tidak tembus alias tidak jadi reversal dan dia ngebreak supportnya di 1110, maka bisa kembali ke 1060 sampai 1025, bahkan bisa ke 990. Nah, jadi untuk spekulasi buy di 1110 itu boleh spekulasi buy dengan asumsi mainnya cuma 1 2 3% kabur gitu ya. Nah, tetapi untuk di buy itu bagus di posisi 990 sampai 1025. Nah, untuk tipe bom alias tipe buy all in itu bagusnya di 875 sampai ring 945. Di situ kalian boleh all in. Jadi cara mainnya seperti itu kalau untuk trading CTRA. Kalau dari short term, coba kita lihat dari long termnya 5 tahun. Seperti biasa, ini kita bisa kategorikan dia sideways. Ingat kenapa saya bilang ini saham salah satu paling enak ditransaksiin. Ya, sahabat Jose bisa lihat dalam 1 tahun, kalau dia dari 900 bisa ke 1100 dan turun lagi dan naik lagi dalam waktu di 2021 tuh, sahabat Jose bisa lihat. Jika sahabat Jose bermain seperti itu aja, itu bisa ngasilin range yang cukup bagus untuk kantong sahabat Jose sendiri. Tetapi aku nggak mau yang namanya menjanjikan ya, tetapi sahabat Jose bisa lihat sendiri. Ini analisanya, ini yang secara 5 tahun. Kita lihat apakah ada kemiripan. Oke. Tidak ini. Entah. Nah, kan tidak ini. Kurang dikit. Nah, di sini. Nah, jadi memang ada kemiripan di 870 875, itu adalah support yang kuatnya, di mana ada crossingan di level tersebut dan ada level di crossingan di 1105 yang long term dengan yang short term di 0786 juga di 110. Jadi 1105 1110 itu ada crossingan Fibonacci yang mengindikasikan memang levelnya memang di situ di kedua itu. Jadi resistennya kita bisa tebak di 1100 sampai 1110 dan
level supportnya di 870 875. Tetapi jika dia break di level ini, maka sudah bisa dipastikan resistance selanjutnya ada di 1280 dan 1175. Nah, jika menurut fundamental 2200 apakah bisa tercapai, kita lihat di Fibonacci. Nah, jadi kalau kita tarik garis tarik ini, nah jadi kelihatan bahwa level 2150 itu memang bisa dianalisakan, masih bisa dianalisakan, tetapi kalau sudah di level tersebut Fibonacci secara short term tidak bisa mengindikasikannya lagi, tetapi secara long term masih bisa diindikasikan ke 2610. Tetapi lihat secara garis biru yang possible yang mungkin masih bisa dikejar berarti di 1365 sampai 1790 jika area resistance 1280 itu jebol. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan secara analisa teknikal. Jadi boleh di buy itu di 870 875, resistennya di 1105 1110. Jika resisten ini kan sudah jebol nih, sekarang sudah 1120. Jika ini sudah jebol, berarti kan yang ini menjadi support kuatnya. 1105 ini menjadi support kuatnya. Jika tidak turun lagi, berarti dia bisa mencoba ke resisten selanjutnya yang di 1280. Jika 1280 berarti dia termasuk all time high. Jadi kalau namanya all time high berarti pertama dia harus ngejar garis 1365 baru bisa ke 1790. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat, semua rekomendasi saya bersifat disclaimer, saya tidak mau menghasut, saya juga tidak mau ini. Semua keputusan berada di tangan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih telah mensubscribe saya. Sekarang channel saya sudah berada di 655 orang. Saya berharap channel saya selalu bertumbuh dan bisa berguna untuk masyarakat Indonesia, khususnya investor-investor. Jangan sampai terjebak dalam trading tanpa arah. Jadi tradinglah dengan cara yang saya ajarkan, ini lebih enak dan lebih santai lah itu. Jadi beli dan jual tidak buta. Jadi jangan membeli di saat yang lagi mahal dan jangan juga menjual di saat yang lagi kemurahan. Oke, sekian, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam cuan, salam sahabat Jose.